Halo anak-anak yang di rumah. Halo. Yang di sini apa kabarnya? Baik. Bu. Yang di rumah gimana anak-anak kabarnya? Tentunya baik ya. Baik, sehat, sukacita selalu. Ya, pagi ini kita mau sekolah minggu lagi, Dek. Kita ketemu lagi di sekolah minggu pagi ini. Sebelum kita mulai, kita mau Pujian Bu. pujian dulu ya. Iya. Oke, pujian dulu. Apa Bu Ase pujiannya lagunya? Ya, kita mau nyanyi apa ya? Ini judulnya ini ya, Bangkit serukan nama Yesus. Ya, betul. Bangkit serukan nama Yesus. Tentunya pakai gerakan ya Bu Win. Ya, dikit-dikit pakai gerakan ya. Ya, oke. Mas Niko siap? Yo, yang semangat deh. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Ya, kita sudah pujian. Kita mau doa pembuka dulu ya. Siapa Oke. yang mau doa pembuka? Siapa? Siapa? Riko mau? Anak-anak yang di rumah mau doa pembuka? Oke, kalau gitu Bu Win dulu ya yang doa pembuka ya. Oke Bu Win. Oke, ya kita ambil sikap yang bagus. Lipat tangan, tutup mata, kita mulai berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kemurahan-Mu pagi ini kami anak-anak-Mu bisa berkumpul di sekolah minggu pagi ini. Tuhan, kiranya Engkau selalu menyertai kami sehingga kami lebih mengenal Engkau lebih dekat Tuhan lewat firman-Mu, lewat puji-pujian yang kami bawakan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu. Kiranya Tuhan hadir di tengah sekolah minggu kami Tuhan, agar kami bisa bersukacita memuliakan nama-Mu. Semua ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, kita mau teruskan lagi sekolah minggunya. Masih semangat kan? Masih. Mana semangatnya anak-anak yang di rumah? Mana semangatnya? Ini semangatku. Ini semangatku. Ya, kita masih semangat. Yuk kita lanjutkan dengan pujian lagi, boleh? Pujian lagi. Oke, pujian lagi Mas Niko. Kita mau pujian apa? Judulnya Mbak?
Pekerja Kristus yang mulia. Pekerja Kristus yang mulia. Sebelum kita mulai ke firman ya Dek ya tentunya. Oke, Mas Niko siap? Oke. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk menjadi pekerja melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, syalala, Yesusku luar biasa. Syalala, dia raja segala raja. Syalala, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Syalala, ku dipakai olehnya. Syalala, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, syalala, Yesusku luar biasa. Syalala, dia raja segala raja. Syalala, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Syalala, ku dipakai olehnya. Syalala, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Ya, pekerja Kristus yang mulia. Untuk menjadi apa Dek? Saksinya katanya. Ya, kita mulai sekarang, mulai firman ya. Oke? Oke. Boleh duduk, kita ambil firmannya. Anak-anak yang di rumah, siapkan Alkitabnya ya. Kita belajar membuka Alkitab, kita belajar membaca Alkitab, kita belajar mengenal Yesus lewat firman-Nya. Oke? Siap anak-anak yang di rumah Alkitabnya? Yang di sini siap? Siap, Bu Win. Oke, kita buka yuk. Kita hari ini mau membuka Alkitab kita dari, ada yang tahu? Kisah Para Rasul, Bu Win. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Agak panjang ya Dek ya. Yang di rumah yang sudah bisa baca, silakan membacanya. Yang belum bisa membaca, dengarkan ya. Oke, kita membaca bergantian ya. Ya, ayat per ayat atau 2 ayat 2 ayat? Boleh 2 ayat ya, 2 ayat 2 ayat ya. Ya, kita mulai dari Bu Asya dulu. Ya. Udah siap semua? Kisah Para Rasul 2 Kisah Para Rasul 2 ayatnya 1 sampai yang ke-21. Ya. Kita baca bergantian ya. Ya. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka memulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh.
dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita?" Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri-sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, begitu adik-adik. Tema hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Nah, sebelum kita melanjutkan mengupas apa ya tema hari ini ya. Nah, kita mau lihat dulu temanya apa hari ini. Temanya apa ya, Dek? Tema hari ini, Dek, itu aku siap menjadi saksi Tuhan. Aku siap menjadi saksi Tuhan. Nah, kita sebelum ini kita mau lihat, bisa ditayangkan video. Bu Win punya video, nanti anak-anak bisa lihat videonya dulu. Setelah itu nanti kita ulas bareng-bareng. Ya, bisa Mas Widi, kita lihat videonya.
saja kita lihat ya videonya ya Dek ya. Gimana cerita apa sih itu Dek tadi? Diceritakan apa itu? Tentang apa? Tentang Petrus ya. Ada yang namanya Petrus di situ. Nah, Petrus ini dekat sekali. Sangat mengenal Tuhan Yesus. Ya enggak tadi dilihat kan? Di video tadi dilihatkan bahwa Petrus itu sangat mengenal Tuhan Yesus. Tapi ada serdadu tuh Dek itu. Terus kemudian mungkin ditanya sama serdadunya itu, kamu kenal sama Yesus kah? Ya. Takutan sih Petrus itu. Kayaknya Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus ya Dek ya. Sebelum Yesus disalib itu kayaknya Petrus itu pernah menyangkal Yesus tuh. Berapa kali ya itu dia menyangkal Yesus? 3 kali. Di video tadi diceritakan bahwa Petrus yang mengenal Tuhan Yesus itu menyangkal Yesus, mengatakan bahwa dia tidak mengenal Yesus, padahal Petrus itu sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, ya kan? Nah, kemudian Tuhan Yesus juga bertanya sama Petrus 3 kali, apakah kamu mengasihiku? Petrus menjawab apa? Aku mengasihimu Tuhan. Kemudian Yesus tanya lagi, apakah kamu sangat mengasihiku? Petrus jawab apa? Ya. Jawab apa yo? Jawab apa Riko? Jawab apa anak-anak yang di rumah? Aku mengasihimu Tuhan. Sampai 3 kali. Terakhir Yesus juga tanya, apakah kamu mengasihiku Petrus? Katanya. Petrus jawab apa? Aku mengasihimu Tuhan. Sebelumnya Petrus menyangkal, tidak mengenal Yesus. Nah, itu tadi diceritakan bahwa setelah itu Petrus karena mendapat pengampunan dari Tuhan Yesus, Yesus berkata, mendekatlah, aku mengasihimu Petrus, katanya gitu kan. Nah, kemudian karena Petrus merasa Tuhan mengampuni, Tuhan mengasihi, maka Petrus kemudian menyerahkan hidupnya untuk mau memikul salib Yesus dan mau menjadi saksi Kristus, mau melayani Yesus. Nah, tadi temanya kan, aku siap menjadi saksi Kristus. Riko siap jadi saksi Kristus? Siap. Bu Ase siap? Siap. Anak-anak yang di rumah siap jadi saksi Kristus? Siap dong. Siap ya. Nah, kalau kita bicara tentang saksi, nah, saksi itu apa sih Dek? Saksi itu saksi apa ya Mas Riko? Tahu enggak? Saksi artinya saksi itu apa ya? Gini, gampangnya gini Dek. Semisal di depan rumahnya Mas Riko ada kecelakaan. Nah, di situ pas ada kecelakaan, Mas Riko lihat secara langsung kecelakaannya antara motor sama mobil. Nah, karena Mas Riko lihat secara langsung dengan mata kepala Mas Riko sendiri, maka Mas Riko bisa dijadikan saksi. Itu saksi namanya ya. Nah, kalau kita pernah menjadi saksi, sebenarnya kalau kita mau menjadi saksi itu kita harus mengenal Tuhan Yesus dulu Dek. Sudahkah kalian mengenal Tuhan Yesus? Sudah. Anak-anak yang di rumah sudah mengenal Tuhan Yesus? Sudah tentunya ya. Kita mengenal Tuhan Yesus lewat mana Dek? Bisa lewat Alkitab ya. Karena Alkitab atau Injil itu adalah kabar sukacita, kabar baik. Nah, kita bisa mengenal Yesus lebih dekat lewat Alkitab, lewat Injil, lewat firman-Nya ya. Kemudian kalau kita sudah mengenal Yesus, maka kita akan percaya. Ya. Nah, kalau kita sudah mengenal Tuhan Yesus, maka kita akan percaya diri bahwa kita ini adalah anak-anak Yesus, anak-anak Tuhan. Ya. Ya, kalau kita sudah punya kepercayaan diri yang tinggi, maka kita akan dimampukan untuk apa, Dek? Untuk bisa menghadapi kesulitan, menghadapi kesukaran, menghadapi
bahaya karena kita sudah percaya kepada Yesus. Ya, kalau kita sudah mengenal Yesus lewat Alkitab, lewat firman-Nya, kemudian kita maka akan dimampukan mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, yang bisa menghadapi segala kesulitan. Kita bisa menjadi saksi Kristus. Nah, kalau kita mau jadi saksi Kristus banyak caranya, Dek. Bermacam-macam bentuknya. Apa aja yo? Coba anak-anak yang di rumah, kita bisa menjadi saksi Kristus lewat apa yo? Lewat apa? Pernah ke gereja setiap hari? Bukan pernah ya, tapi pastinya ya, pastinya kita beribadah setiap minggu. Sebelum pandemi kita beribadah sama-sama satu keluarga ya, Dek ya. Nah, di situ kita bisa menjadi saksi untuk lingkungan sekitar gereja bahwa kita ini adalah pengikut Kristus. Ya, iya kan? Nah, itu hal yang paling mudah dilihat. Kita bisa menjadi saksi Kristus dengan kita beribadah setiap minggu di gereja. Nah, orang-orang sekitar bisa melihat bahwa kita adalah pengikut Kristus. Kemudian apa lagi? Kita bisa menjadi saksi Kristus lewat apa lagi? Lewat apa? Ayo, anak-anak yang di rumah lewat apa? Lewat prestasi. Anak-anak Kristus harus berprestasi. Tunjukkan prestasi kalian. Kalian punya talenta yang hebat. Kalian bisa tunjukkan bahwa kalian bisa menjadi berprestasi, menjadi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nah, di situ kalian bisa bersaksi bahwa aku pengikut Kristus yang punya prestasi, yang bertalenta, yang bisa membawa berkat bagi orang lain, iya kan? Mas Riko punya prestasi yang bisa jadi saksi bahwa Mas Riko ini pengikut Kristus yang bertalenta, yang berprestasi. Ada? Ada. Coba apa? Bu Win mau tahu? Apa? Menggambar. Ya, ini talentanya Mas Riko menggambar. Pernah juara ya Mas Riko ya? Sepertinya masih pernah juara. Bu Win pernah lihat di statusnya ayahnya Mas Riko, kayaknya Mas Riko pernah juara menggambar. Nah, itu talenta yang harus dikembangkan untuk bisa berprestasi sehingga kita bisa menjadi saksi Kristus lewat talenta kita, lewat prestasi kita. Lewat apa lagi? Ayo. Lewat sikap hidup kita sehari-hari, kita harus bisa menunjukkan, memperlihatkan bahwa kita ini pengikut Kristus, saksi Kristus dengan cara apa? Sikap Tuhan Yesus mengajarkan kita harus rendah hati. Dalam tutur kata kita harus bertutur kata yang baik, ya. Kemudian melakukan hal-hal yang positif. Anak-anak pastinya bisa melakukan hal-hal yang positif, melakukan hal-hal yang baik, bisa rendah hati, tidak sombong. Kemudian dalam bertutur kata, dalam bertingkah laku itu harus seturut dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Jadi kita bisa menjadi saksi di situ, saksi Kristus. Ya, itu hal-hal yang mudah, hal-hal yang sangat mendasar. Jadi kita bisa menjadi saksi Kristus bukan saksi yang susah-susah, tapi kita menjadi saksi Kristus yang di dalam kehidupan anak-anak sehari-hari. Ya, udah jelas? Jelas. Anak-anak yang di rumah juga udah jelas? Nah, karena Tuhan sudah mengasihi kita, kita bisa mengasihi Tuhan lewat perbuatan kita, lewat saksi, kita bisa menjadi saksi Kristus lewat kehidupan kita di sekitar kita, lewat tutur kata kita, lewat prestasi kita, prestasi anak-anak. Roh Kudus yang akan memampukan anak-anak untuk bisa menjadi saksi Kristus dalam kehidupan anak-anak setiap harinya. Sudah jelaskah? Jelas, Bu Win. Jelas. Anak-anak yang di rumah juga sudah jelas? Ya,
Bu Win rasa cukup ya sekolah minggu hari ini. Kita siap menjadi saksi Kristus. Kalian siap menjadi saksi Kristus anak-anak yang di rumah? Siap? Siap. Yang di sini siap? Siap. Sudah selesai firman, Bu Win. Ya. Nah, kita mau ngapain lagi? Nah, sebelum kita akhiri sekolah minggu pagi ini, ya. kita pujian 1 lagu lagi. Oke, kita pujian ya anak-anak yang di rumah ya. Apa judulnya Bu Ase? Judulnya sesuai dengan tema kita pagi ini Bu ya. Win. Iya, kita apa? menyanyi judulnya Laskar Kristus sambil pakai gerakan. Oke, anak-anak yang di rumah juga harus semangat, kita jadi Laskar Kristus. Kita nyanyi sama-sama ya. Oke, yang di sini siap? Siap. Mas Niko siap? Oke. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Ya, kita Laskar Kristus. Kita sudah selesai sekolah minggu hari ini. Tapi sebelumnya kita pamitan dulu sama teman-teman yang di rumah yuk. Kita sayonara dulu. Oke? Sama-sama yuk. Dadah, sampai ketemu minggu depan. Salam.